Saudara, calon wali kota Medan Bobi Nasution mengapresiasi bergabungnya mantan ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara HT Milwan sebagai ketua tim suksesnya. Bobi mengatakan HT Milwan sudah bergabung dengan timnya sejak beberapa bulan lalu. Seluruh tim sukses menurutnya telah sepakat dengan bergabungnya Milwan untuk membantu pemenangan di Pilkada tahun ini. Iya, jadi Pak HT Milwan itu sebenarnya sudah dari beberapa bulan lalu sudah ada di tim kami. Makanya sekarang sudah sepakat semua Pak HT Milwan untuk memimpin atau menjadi ketua tim sukses. Sementara itu, kader PDI Perjuangan menilai bergabungnya mantan ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara HT Milwan sebagai ketua tim sukses Bobi Nasution dan Aulia Rahman sebagai hal yang wajar. Anggota PDI Perjuangan Ruth Sitompul mengatakan Milwan memiliki catatan baik dan pantas untuk memimpin tim sukses Bobi Aulia di Pilkada tahun ini. Pemilihan wali kota Medan sekarang rame karena Bobi Nasution yang kami dukung, ketua tim suksesnya saudara Milwan. Beliau adalah ex-kader Partai Demokrat. Saya rasa itu hal yang wajar dalam politik. Apa salahnya? Saya tahu Pak Milwan orang hebat, pantas menjadi tim sukses. Kebetulan kami juga semua dari Jakarta yang korwilnya di Sumut, semua menjadi tim sukses. Karena itu, kenapa? Di mana salahnya mau bergabung dengan PDI Perjuangan? Kan orang semua sudah cerdas. Tahu ketua umum kami Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekjen kami Saudara Hasto. Jadi ini tokoh-tokoh yang membuat kita, masyarakat, kader-kader partai lain mau bergabung di PDI Perjuangan. Setelah Partai Demokrat menarik kader PDIP Ahyar Nasution untuk menjadi calon wali kota Medan, kini giliran PDIP merekrut mantan ketua Partai Demokrat, ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara HT Milwan sebagai ketua tim ses Bobi Nasution Aulia Rahman. Apakah ini adalah balas dendam PDIP karena kadernya diambil Partai Demokrat sebelum Pilkada lalu? Kita akan membahasnya dengan Wasekjen Partai Demokrat yang sudah hadir di studio, ada Jansen Sitindaun. Selamat bergabung, Bung Jansen. Selamat malam. Selamat sore, ini masih petang, masih petang. Ini kayaknya mau bicara masalah berat. Ini sampai sekarang masih petang, itu sudah disapa selamat malam. Bergabung bersama kita. Sore, Christian. Selamat sore juga penonton Kompas TV. Selamat sore, Abang Handa. Ini Gemini senior ini, Bang Tarto. Seharusnya presenternya yang memperkenalkan, tapi Bung Jansen sudah bantu untuk memperkenalkan. Sudah bergabung juga secara virtual saudara Pak Sutarto, Sekretaris DPD PDIP Sumatera Utara. Saya ke Pak Sutarto. Ini berarti bajak balik Pak Sutarto. Setelah kemarin kader Demokrat juga kemudian beralih atau pindah partai begitu, ini saling aksi balas dendam seperti judul kami kali ini atau kader saling rebut kader begitu? Pertama terima kasih Mbak dan selamat sore Bang Tindoan Jansen. Waduh, kemarin pas ke Medan nggak bisa ketemu. Baik, saya kira begini Mbak, bahwa penetapan Pak Milwan sebagai ketua tim kampanye dari pasangan Bobi Aulia dalam Pilkada Kota Medan, tentu ini sudah melalui satu pertimbangan, satu kajian yang komprehensif dari pasangan dan juga dari partai-partai pengusung, sehingga harapan kita ke depan memang bagaimana bisa tampil ya Pak Milwan ini bisa melakukan komunikasi yang lebih efektif kepada partai-partai pengusung. Kenapa? Karena kami menyadari bahwa Bobi dan Aulia didukung oleh berbagai banyak partai dan juga berbagai relawan serta tokoh-tokoh masyarakat. Maka memang kita butuhkan sosok atau figur yang memang bisa melakukan komunikasi secara komprehensif, ya, secara face to face, secara hati ke hati, ya. Bisa, pertanyaannya kenapa harus dari partai lain, Pak Sutarto? Tidak ada yang dari PDIP gitu atau banyak partai lain yang mendukung Mas Bobi? Ya justru begini, kita dalam konteks mengusung pasangan Bobi Aulia,
kita kan tidak boleh ada ego sektoral ya, ego partai. Kita justru mau membangun satu sinergitas, membangun satu kebersamaan bagaimana memenangkan pasangan Aulia ya, Bobi Aulia di kontestasi. Caranya dengan ngambil kader partai lain gitu jadi ketua tim ses, Pak Sutarto? Ya begini, kalau terkait dengan Pak Milwan ya, beliau sudah sampaikan ketika rapat dan juga ketika di media bahwa beliau berada pada posisi independen dan tidak berada pada posisi partai manapun, sehingga saya kira tokoh seperti Pak Milwan memang dibutuhkan ya dalam rangka bagaimana mensinergiskan, soliditas dari partai-partai dan juga nanti relawan. Disebut tokoh independen, memang udah jadi nggak kader Partai Demokrat ya? Ya, Pak Milwan. saya kira nanti menurut beliau ya, waktu beliau sampaikan di rapat dan juga waktu beliau dikonfirmasi, beliau sampaikan bahwa posisi beliau memang sudah tidak anggota Partai Demokrat. Oke, saya konfirmasi ke Wasekjen Partai Demokrat, Bung Jansen, betul sudah bukan anggota dari Partai Demokrat? Pertama gini ya, Fristian ya. Jadi pertama kami Partai Demokrat pada prinsipnya sama sekali tidak keberatan Pak HT Milwan menjadi ketua tim sukses saudara Bobi Nasution. Itu dulu yang pertama. Yang kedua ya, saya pribadi ya itu sangat menghargai dan menghormati Pak HT Milwan. Bahkan saya biasa memanggil beliau ini ayahanda karena memang tokoh senior ini, tokoh senior Partai Demokrat begitulah. Itu makanya dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan baiknya memang ya ayahanda Pak HT Milwan ini mengajukan aja surat pengunduran diri. Karena sampai per saat ini beliau itu kalau tidak salah masih ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat tingkat provinsi. Jadi secara etik baiknya memang beliau mengundurkan diri biar enak juga dia. Jadi ketua tim suksesnya Bobi kan begitu. Itu dia. Jadi yang kedua, inilah memang uniknya Partai Demokrat di Kota Medan ini. Jadi belum pemilu saja kami sudah menang. Karena dua kandidat ini memperebutkan Partai Demokrat. Jadi Bobi pun ternyata butuh Partai Demokrat. Sampai mengambil mantan ketua DPD kami menjadi ketua tim suksesnya. Kalau Bang Eker sudah jelas. Kemarin dia minta dukungan Partai Demokrat. Kemudian sekarang jadi kader Partai Demokrat. Jadi, tapi yang jauh lebih penting dari situ, yang menang sesungguhnya di sini adalah masyarakat di Kota Medan. Itu masyarakat di Kota Medan akhirnya hari ini menjadi punya pilihan. Tidak kotak kosong begitu. Itu makanya kami Partai Demokrat sebagai partai yang menghidupkan demokrasi di Kota Medan dan di banyak tempat di Indonesia ini meminta kepada masyarakat di Kota Medan, dengarkanlah visi dan misi kedua kandidat ini. Pilihlah yang terbaik yang bisa membawa kota kita ini yang menjadi lebih maju. Itu cari yang berpengalaman. Nah, jangan yang jam terbang kurang karena kota ini kota tua ini. Siapa yang jam terbangnya kurang? Tanya Bang Tarto lah yang mana yang jam terbangnya kurang karena ini kota tua, ini bukan Kabupaten Pemekaran, ini kota tua ya. Bahkan kalau kita baca misalnya data BPS, pusat pertumbuhan nasional itu salah satunya di Kota Medan, di luar Surabaya, Jakarta, Makassar begitu. Bahkan pintu masuk bagian barat Indonesia ini di Kota Medan. Itu kedutaan, bukan kedutaan, konsulat jenderal ya, beberapa negara. Itu bahkan puluhan yang ada di Kota Medan ini. Jadi ini kota internasional, kota tua begitu ya. Jadi pilihlah yang berpengalaman begitu, bukan yang jam terbang kurang gitu lah. Ini bahaya kota ini. Pilihlah yang berpengalaman, kita akan geser dari apa topik diskusi kita atau dialog kita pada sore ini. Kita balik lagi lah ke tadi Pak Sutarto bilang sudah Pak Milwan ini menyebut dirinya sudah independen, tapi tadi Bung Jansen bilang masih kok jadi ketua Dewan Kehormatan Dewan Pengurus Daerah ya Partai Demokrat Sumatera Utara, Pak Sutarto. Ya, kalau terkait itu nanti coba dikonfirmasi lagi ya kalau menyangkut Pak Milwan ya, tapi pengakuan beliau sudah menyampaikan bahwa beliau pada posisi independen satu independen satu. Dan saya kira begini ya, ketokohan dari Pak Milwan dalam konteks untuk memenangi ya pasangan Bobi Aulia, saya kira memang beliau sangat tokoh yang kita harapin. Dijawab nanti dia. Kenapa? Ya, kenapa begitu? Karena memang kami menyadari bahwa pilkada tahun ini memang pilkada yang tidak ringan ya. Kenapa? Pada era pandemi ya. Pada era pandemi ini kan ini pengalaman yang pertama bagi kontestasi demokrasi di Indonesia bahkan dunia. Oleh karena itu ya saya kira kita memang butuhlah orang-orang yang memang bisa bagaimana membawa tim ini ya. Tim ini yang tadi Bobi didukung oleh banyak partai dan banyak relawan bisa sinergi sehingga
bisa menangi di Kota Medan. Bahwa yang menang, saya sependapat dengan Bang Tindoan tadi bahwa kemenangan itu yang masyarakat Kota Medan. Ya. Justru itu kita memang mempunyai satu tekad, mempunyai komitmen yang kuat bagaimana bisa melakukan perubahan di Kota Medan. Karena apa? Kalau tadi Bang Tindoan menyatakan bahwa Medan dibutuhkan orang pengalaman, selama ini memang Medan dipimpin orang-orang yang berpengalaman, tapi malah bermasalah itu terus ya. Ini kan persoalannya kan juga butuh figur baru, butuh anak muda yang baru, punya spirit yang baru, yang bisa membangun satu Kota Medan yang lebih baik ke depan. Oke, Pak Sutarto, sedari tadi saya tanya selalu jawabannya normatif ya, butuh sosok, tapi pertanyaan saya sederhana tadi, sosok yang dibutuhkan untuk menjadi ketua tim ses haruskah dari partai lain? Ada berapa partai itu? Partai Golkar ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan beberapa partai lain kan ada juga tokoh-tokoh yang mungkin bisa menjabat atau dipercaya menjadi ketua tim sukses dari Mas Bobi. Kita bahas usai jeda, Bung Jansen dan juga Pak Sutarto, apakah ini juga menjadi bagian dari strategi tim ses untuk saling bajak atau saling rebut kader untuk menjadi bagian dari tim ses masing-masing. Apakah akan berpengaruh pada nanti elektabilitas? Kita bahas sesaat lagi di Kompas Petang.